Inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jadi kita lanjut lagi. Perkuliahan ke-11 ini tidak terasa tinggal 1 bulan Desember ya. Jadi absen ada tinggal 1 bulan lah, sekitar 1 bulan. 4 kali pertemuan lagi selesai. Di Classroom juga sudah ada ini 4 pertemuan materinya. Ada. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ini. Kalau kesempatan kali ini tugasnya berkaitan dengan hierarki jalan. Hierarki jalan itu jelaskan saja. Klasifikasi bandar udara. Dan ini untuk materi akhlak. Agar kita cuma tidak cuma pengetahuan, tapi juga karakter. Apa diamalkan. Nah, kita perlu juga membahas bagaimana sifat-sifat yang kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari para nabi. Ini Nabi Ishak. Supaya bisa diamalkan. Jawabannya sudah ada di tugas, di materi Classroom. Kita mulai saja ini. Materinya tinggal klik, tinggal copy paste jawabannya. Yang pertama kita bahas hierarki bandar udara ini. Ada bandar udara pengumpul, HUP. Bandar udara pengumpul di sini jelaskan ada 3. Ada bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, skala pelayanan sekunder, dan skala pelayanan tersier. Apa bedanya? Kita bisa lihat di sini. Bandar udaranya mampu melayani penumpang. Jumlahnya lebih besar atau sama dengan 5 juta per tahun. Ini skala pelayanan primer bandar udara pengumpul dan udara pengumpul dia. Yang kedua, bandar udara pengumpul dengan mampu bandar udaranya melayani jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1 juta kan 1.000 dan 0,3 1 juta lebih kecil dari 5 juta. Jadi 1 sampai 5 juta. Kalau tadi 5 juta ke atasnya dari pengumpul skala pelayanan primer, kalau skala pelayanan sekunder 1 juta sampai 5 juta. Sedangkan skala pelayanan tersier itu dalam setahun mampu melayani ini 500.000 sampai 1 juta per tahun. Itu bedanya. Namanya bandar udara pengumpul. Jadi semuanya ini PKN. Pelayanan Pusat Kegiatan Nasional. Pusat Kegiatan Wilayah. Nah, berikutnya setelah pengumpul, pengumpan. PUP, SPOK. Ini ada SPOK. Ini BASPOK juga ini. Bandar udaranya BASPOK. Pengumpan. Artinya SPOK itu pengumpan. Ini dibagi, dijelaskan ya dalam undang-undang. Nomor 1 tentang penerbangan dan PM 69 2013 tentang tatanan kebandarudaraan nasional. Nah, di sini jelaskan bandar udara pengumpan yaitu bandar udara yang punya cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal. Kemudian bandar udaranya menjadi bandar udara tujuan kemana kita berangkat ke situ, namanya pengumpan. Atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul. Yang ketiga, bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal. Nah, itu sudah 2. Ini materi hierarki ini bandar udara 3 saja. Yang pertama tadi bandar udara pengumpul, HUP, ya ini HUP. Kemudian SIUP, bandar udara pengumpan, SPOK, dan terakhir kita bahas klasifikasi bandar udara. Di mana klasifikasi bandar udara ini terdiri atas beberapa kelas, ya, berdasarkan pelayanan, kapasitas pelayanan dan kegiatan operasional di bandar udara tentunya. Kapasitas pelayanan itu merupakan kemampuan bandar udara melayani jenis pesawat udara terbesar dan jumlah penumpang barang. Ada kode angka dan ada kode huruf. Code number atau kode angka itu perhitungan panjang landasan pacu berdasarkan referensi pesawat ARFL. Aeroplane Reference Flight Length. Code letter, kode huruf itu
perhitungan sesuai lebar sayap dan lebar jarak roda terluar pesawat. Nah, ini klasifikasi bandar udara. Nah, bisa kita lihat di sini, klasifikasinya sudah dalam tabel. Nah, ini sebelumnya kita sudah pelajari di kasus bandar udara, ada A, B, C, D. Di D ya. Di kasus biasanya di D. Nah, di sini jelaskan pada huruf ini, pada letter A, itu panjang landasan pacunya itu di bawah 800 meter. Kalau B, 800 sampai 1.200 meter. 1 kilo. 1,2 kilo ya. C, 1,2 sampai 1,8 kilo. Dan D, ini pada huruf D ini maksudnya di atas sama dengan 1,8 kilo ke atas ya. Nah, ini data-datanya tentang sayapnya sudah ada juga ini. Jarak roda utama kedua juga sudah ada data. Jadi ini materi kita pada kesempatan ini. Hierarki bandar udara, membahas klasifikasi bandar udara, bandar udara pengumpan, SPOK, dan HUB, bandar udara pengumpul. Tidak banyak-banyak ya. Kemudian terakhir saya tutup dengan materi akhlak ya, yang coba kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan kita dari para nabi, orang yang terbaik di antara manusia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam, di mana suatu hari di zaman dahulu kala tentunya, seperti cerita-cerita orangnya, zaman dahulu kala Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kedatangan tamu malaikat, ternyata malaikat yang berwujud manusia. Dan malaikat ini menyampaikan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam akan memiliki putra setelah sekian lama bersama istri yang pertama tidak memperoleh anak, dan kemudian dengan istri yang kedua akan memperoleh anak. Nah, lahirlah kemudian Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihissalam ini adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri yang kedua, Ibunda Sarah, yang mana dilahirkan di Palestina, tepatnya kota Hebron, Palestina. Yang sering nonton Palestina sekarang sedang berkecamuk. Nabi Ishak alaihissalam itu artinya tersenyum, karena ibundanya Sarah sangat bersyukur dan gembira dan tersenyum gembira. Sampai sudah dinamakan malaikat, ya Ishak itu namanya tersenyum. Karena ibundanya orangnya suka tersenyum. Suka tersenyum, ceria. Ceria ibundanya. Nah, Nabi Ishak ini orang yang mulia. Allah memuji akhlak beliau. Ini perlu kita contoh bagaimana akhlak Nabi Ishak alaihissalam untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana Nabi Ishak ini orang yang mulia dan tertulis dalam kitab suci Al-Quran sebanyak 8 kali. Di antaranya ayat 270 Al-Ankabut. Nah, Allah Ta'ala menjadikan Ishak alaihissalam ini orang yang soleh, orang yang baik hati dan cerdas, pintar. Nah, selalu belajar ini, jangan membaca. Selalu belajar, membaca. Nah, Nabi Ishak alaihissalam mengajak kaum saat itu bangsa Kan'an, yang mana mereka kaumnya itu tidak mengenal Allah. Jadi Nabi Ishak diutus untuk menyadarkan bangsa Kan'an dan mereka mengenal Allah. Nah, Nabi Ishak alaihissalam belajar tentang ketaatan dan kesungguhan menegakkan sholat. Bersama dengan saudaranya Ismail alaihissalam, mereka belajar pada ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka menjadi orang yang taat, sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada syariat, aturan sholat ya, sudah ada aturan dalam ibadah dan beribadah mereka. Nah, cuma jumlah rakatnya mungkin beda. Syariatnya beda-beda, para nabi beda-beda. Nah, Nabi Ishak alaihissalam ini sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena taatnya, rajin sholat, ya, berbeda. Tentunya aturannya berbeda-beda syariatnya, sholatnya. Ibadahnya berbeda-beda. Yang disempurnakan oleh nabi-nabi berikutnya. Nabi terakhir berzaman. Nah, Nabi Ishak alaihissalam. Ini kita Nabi Ishak ya. Ini ada gambar Ka'bah dan Masjid Al-Aqsa, Palestina. Nah, ini siapa yang buat? Ternyata dibuat oleh 3 nabi. Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak tadi, dan orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka membangun Masjid Haram di Arab Saudi yang sekarang menang bola ya. Menang bola. Mengalahkan juara
dunia. Begitu juga Masjid Al-Aqsa dibangun oleh ketiga nabi. Kemudian berikutnya beliau wafat ini umurnya 180 tahun dan dikaruniai anak namanya Yakub alaihissalam. Nah, ini kemudian menjadi nabi. Nabi Yakub. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail anaknya, kemudian cucunya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Nah, inilah kisahnya yang bisa kita ambil pesan hikmah itu yang kita perlu terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, harus rajin belajar dan taat pada orang tua. Saya ulangnya, rajin belajar dan taat pada orang tua. Nah, jangan malas kerja tugas ya. Karena itu berkaitan dengan nilai nanti, nilainya rendah kalau tidak kerja tugas. Jadi harus rajin belajar dan taat pada orang tua. Ingat orang tua kita, ya, yang sudah menyekolahkan kita, mencarikan rezeki, membayar SPP dan sebagainya. Nah, jangan dibuat apa namanya, kecewakan ya. Harus rajin belajar dan taat pada orang tua. Kemudian yang kedua, suka berbuat baik dan beramal soleh. Nah, ini akan membuat doa dikabulkan. Nah, orang hatinya baik, nah ini akan banyak temannya. Ya. Ini perlu berbuat baik dan juga beramal soleh. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga dan mengerjakan sholat. Ini kita dianjurkan beribadah. Nah, sekarang semua agama pun beribadah kan di masjid. Ada di masjid, ada di gereja, ada di wihara, pura, nah, sinagog. Nah, semuanya punya ciri khas aturan syariat dalam beribadah. Jadi ini harus dikerjakan. Yang muslim harus wajib mengerjakan sholat dan yang lainnya juga harus beribadah. Dan kita harus beribadah. Jadi ini tiga yang bisa kita ambil, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai karakter kita yang membentuk watak pribadi kita sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Luwuk. Yang pertama rajin belajar ya, dan taat pada orang tua, yang kerjakan tugas, kerjakan UAS, dan hadir kuliah, ujian dihadir ya, ini akan dapat nilai A. Taat pada orang tua, jangan sampai diputus sekolah karena orang tua sudah carikan uang. Yang kedua, berbuat baik, beramal soleh. Nah, ini baik-baik hatinya, berteman dengan baik. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga mengerjakan ibadah, sholat. Jadi demikian materi kita pada kesempatan ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sekarang kita absen. Ada yang belum absen mungkin ini? Sebelum saya akhiri. Ada Pak. Saya Pak, saya. Ya, Saya silakan. NPM terakhir berapa? 30 Pak. 30. Kalau saya 30. 09 Pak. 09 saya Pak. 30 Firial Rahim. Berapa berikutnya? Hadir Pak, hadir. 16. Hadir Pak. 09 Pak, 09. 16 Pak. 16 sudah. 09 Pak. 09. Makasih Pak. Ya, Hadir Pak, Muhammad Ridwan Labuna. Nomor NPM akhir. Nah, Ridwan susah dicari kalau nama Ridwan ini. Mana Ridwan? Paling Kalau bawah nomor Pak, paling bawah. Oh ini. Iya Pak. NPM 20 Pak. Makasih Berapa? Pak. 20. Ya. 20. NPM 2 Pak, 2. NPM 2. 02. Muhammad Hermansyah. Ya. 03 Pak. 03 Zulfayuni. Iya. NPM Sudah? 20 Pak. 20 Sri Liana. Ya. Sudah? Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Pak kan orang kemarin kan piba ambil tugas besar Pak. Itu DP sistem sebentar Pak asistensi itu teori duluan atau perhitungannya Pak? Ya, mana-mana. Boleh saja. Kan belum dijilid toh. Ya, Iya, tapi belum Pak. susunannya ada toh. Susunannya sebaiknya Iya, teori iya. dulu. Iya, tapi kalau asistensinya bisa mana-mana saja duluan. Oh iya Pak. Makasih Pak. Iya. Ya, jadi cukup dulu sudah. Ya, silakan ya ambil tugas dan tiap hari bisa asistensi, kalau di rumah bisa Senin dan Kamis. Sudah ada contoh untuk apa? Tugas besarnya?
Sudah saya kirim ya. Diangkat, Mas. Tinggal disusun saja itu. Ya. Jadi karena sudah, oleh kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi.